Zikir sering diartikan bentuk dari puji-pujian kepada Tuhan yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah. Secara bahasa, zikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Zikir sering didefinisikan sebagai aktivitas menyebut atau mengingat nama Tuhan dengan merafalkan kata atau kalimat yang diasosiasikan pada nama Tuhan atau kebesaran Tuhan. Menyebut, mengingat pada Gusti atau Tuhan itu harus diniatkan dengan niatan yang lurus dan tulus. Bukan untuk mencari kesaktian atau kelebihan macam-macam, semisal mendapatkan ilmu laduni dan lain sebagainya. Dalam berzikir, apakah perlu berwudu atau tidak? Persoalan wudu sebenarnya ada kebaikannya. Kebaikannya tentu menguatkan niat kita dalam pendekatan pada Tuhan. Namun, bila memang sulit atau karena aktivitas kita tidak memungkinkan untuk mudah mengakses air, maka tidak mengapa berzikir tidak dengan berwudu. Wudu ada berbagai varian. Ada yang menggunakan cara Islam, Hindu, atau Buddha. Ini biasanya dinamakan bersuci. Di masyarakat kita, kegiatan bersuci ini sangat terbiasa untuk menjalankan laku ritual. Cara Jawa dalam berwudu hanya mengusap kusar dan ubun-ubun di kepala. Itu sudah cukup dianggap bersuci. Tidak seperti pendapat kelompok lain, kalangan spiritual Jawa tidak menjelaskan bila kita berwudu akan berdampak macam-macam. Bersuci atau berwudu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan akibat dari kegiatan berzikir atau meditasi dengan keadaan-keadaan tubuh yang panas, bergetar, atau pingsan. Laku ritual tetap berjalan normal tanpa ada kendala apapun, walau tanpa bersuci atau berwudu. Itu semua sebetulnya ada dalam bentuk pikiran kita tentang keadaan kita sendiri. Bila keadaannya begini, maka akan begitu. Bila begitu, akan begini. Pendekatan zikir cara Jawa memang tidak akan menemui gejala kejang-kejang atau bergetar tubuh karena tidak bersuci atau berwudu. Sebab bila pikiran kita dibentuk dengan pemikiran seperti itu, maka itu juga merupakan bentuk hijab dalam spiritual. Lalu apakah dalam berzikir kita harus menghadap kiblat? Pada ajaran tertentu memang itu seolah diwajibkan. Bahkan bila doktrin itu sudah tertanam kuat, maka dampaknya pada keadaan psikologis seseorang yang tidak nyaman bila berzikir tidak menghadap kiblat. Apalagi berzikirnya membelakangi kiblat, maka keadaannya makin tidak nyaman. Ajaran Nusantara justru menganjurkan dalam berzikir itu untuk menghadap ke berbagai arah mata angin, terutama 4 mata angin, sebagai sumber asal sedulur papat. Sehingga orang Nusantara dalam berzikir itu bebas menghadap kemanapun yang dirasakan nyaman. Pola pengajaran ini disebabkan pola pengajaran spiritual Nusantara tidak berpaut doktrin manapun. Andaikan ada pemahaman pada asal sedulur papat, semata-mata hanya untuk mendukung ruang kebebasan anak-anak Nusantara dalam berspiritual menghadap kemanapun yang kita suka. Apakah dalam berzikir itu harus di tempat terang atau gelap? Sebenarnya masalah keadaan lampu terang dan gelap bukan juga masalah. Namun kondisi lampu yang redup sebenarnya untuk menjaga agar konsentrasi keheningan tetap terjaga. Lampu yang terang seringkali menyilaukan ketika kita sudah sekian lama memejamkan mata dan membukanya. Dengan kondisi lampu yang redup atau gelap, rasa tenang untuk masuk dalam pada kesadaran jiwa akan mudah dicapai. Apakah tempatnya harus khusus? Terkadang orang juga membuat tempat khusus untuk ibadah. Tempat yang baik adalah tempat yang tidak terganggu oleh pihak manapun. Terganggu manusia ketika berzikir itu bisa disebabkan oleh manusia, binatang, baik nyamuk, kecoa, cicak, kucing, kelambang, dan sebagainya. Umumnya orang tua kita dulu membuat tempat ibadah itu sendiri-sendiri. Karena memang tempat peribadatan zaman dulu itu bentuknya hanya digunakan masing-masing atau tempat pertapaan lebih tepatnya. Sehingga bila kita memiliki tempat yang lebih luas yang bisa digunakan untuk semua, maka alangkah baiknya diberitahu dulu pada pihak yang lain untuk tidak memasuki ruangan selama masa berzikir. Apakah dalam berzikir nafas dilakukan setelah ritual agama? Memang ada kelebihan bagi yang menjalankan ritual agama bisa berzikir setelah ritual agama,
Namun bagi yang bekerja atau sibuk berusaha, waktu-waktu setelah kewajiban ritual agama memiliki waktu yang teramat singkat, sehingga untuk mendapatkan rasa tentram kadang-kadang tidak dapat. Alangkah baiknya waktu-waktu berzikir ditentukan di mana semua aktivitas sudah bisa ditinggalkan. Biasanya waktu-waktu tersebut ketika menjelang malam hari atau sebelum tidur. Waktu-waktu tersebutlah yang kita bisa optimalkan untuk terus menggapai alam ketenangan. Ketika hendak berzikir nafas, hendaknya jangan setelah makan. Boleh minum, tetapi bukan makan. Sebab kondisi orang yang baru makan memiliki program metabolisme tubuh yang berbeda. Hanya dibolehkan untuk minum air putih sebelum berzikir nafas. Carilah posisi duduk yang nyaman, bisa bersila di lantai dengan alas karpet penahan dingin. Bagi yang tidak kuat duduk bersila, dipersilahkan untuk duduk di kursi tegak lurus. Badan tegak lurus, fungsinya agar kita kuat duduk dalam tempo lama. Nafas kita tidak terganggu bila posisi tubuh tegak lurus. Paru-paru dan jantung bekerja dengan normal. Dengan posisi ini, orang tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk. Ketika kita masuk ke alam keheningan, rasa ngantuk dan frekuensi ke alam bawah sadar akan makin kuat. Kondisi yang normal bila kemudian orang mudah tertidur. Namun disinilah pembelajaran tubuh untuk membiasakan keadaan di bawah frekuensi rendah. Untuk menjaga ketenangan, maka diusahakan tubuh tidak banyak bergerak. Ada satu teori bahwa bila tubuh jasad ini berhenti bergerak, maka itu membangkitkan kesadaran jiwa. Jiwa yang tadinya diam akan bangkit dan menemui atau menyapa tubuh kita melalui kesadaran otak kita. Oleh karena itu, kita harus melatih tubuh untuk diam. Kaki dan tangan kita diam, tidak bergerak. Keadaan ini untuk memudahkan masuk pada kesadaran jiwa. Lalu bagaimana bila kaki kita sering goyang atau tangan kita sering menggaruk-garuk pada kulit kita yang gatal? Berzikir nafas adalah proses. Seseorang tidak akan mungkin bisa langsung tertib dan mematung masuk pada kesadaran inti ketika baru pertama kali belajar. Dibutuhkan waktu dan pembiasaan dalam pola berzikir nafas. Bila kaki atau tangan kesemutan sesuai dengan ketahanan tiap masing-masing manusia, maka dibolehkan untuk melemaskan dulu kaki dan tangan yang terasa sakit. Tapi bila hanya rasa gatal atau seperti digigit semut, lebih baik mencoba untuk meneruskan sambil merasakan nikmatnya gatal atau gigitan semut tadi sampai rasa gatal itu benar-benar hilang tak terasa. Itu dilatih sampai kita benar-benar mampu menguasai keadaan diri atau tubuh dalam berzikir nafas. Bagaimana bila kita tertidur ketika kita sedang menjalankan zikir nafas? Tertidur adalah keadaan lumrah. Keadaan yang biasa bagi para pelaku spiritual ketika sedang bermenung. Namun kita bisa melanjutkan lagi berzikir nafas dan melatih untuk tidak mudah tertidur. Karena yang kita harapkan adalah bukan tidurnya atau bukan kenyamanan tertidurnya. Walaupun rasa nikmatnya tertidur ketika kita dalam keadaan zikir nafas sungguh sangat nikmat. Kita ingin masuk pada kondisi ketenangan dalam batin kita, dalam hati kita. Doa apa yang harus dibaca ketika kita dalam keadaan berzikir? Ada banyak ragam doa pengantar ketika kita melakukan zikir nafas. Orang Islam dengan merapalkan surat Al-Fatihah untuk Nabi, wali atau orang tua. Orang Hindu dengan japa dan mantra. Orang Nasrani dengan puji-pujian. Orang Buddha dengan baca parita dan sebagainya. Pada orang Jawa atau Nusantara, cara menyambungkan kita dengan leluhur lebih sederhana. Kita bisa dengan mengucapkan jiwaku sambung rasa dengan si A, atau jiwa suciku terhubung dengan jiwa suci si A, salam hormat dan kasihku untuknya. Itu saja sudah cukup dan dilakukan dengan sikap khidmat dan membatin. Itu adalah cara membuka pengantar dalam kita hendak melakukan zikir nafas. Tertib selanjutnya dalam menjalankan zikir nafas adalah dengan kita meminta ampunan pada Gusti atau Tuhan. Diucapkan dengan bahasa kita sendiri yang kita mengerti. Seperti misalnya, Gusti kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Itu adalah kalimat pembuka untuk kita berzikir nafas.
Memohon ampunan difungsikan agar kita membersihkan berbagai macam rasa penyesalan pada hidup kita yang kita lalui. Lalu apakah kita perlu membaca syahadat? Syahadat dalam kemanunggalan adalah rasa hidup kita. Ketika kita mengamati aliran nafas kita, itulah kita dalam kondisi bersyahadat. Bila kita memiliki guru pembimbing ataupun guru dohir yang sebelumnya banyak memberikan bekal nasihat pada kita, maka kita bisa ucapkan sambung rasa sejati pada beliau. Jiwaku dan jiwanya terhubung dan terberkati maring Gusti, bahagia dan damai. Ucapkanlah agar menimbulkan efek positif pada diri kita dan sekitar ruangan tempat kita berada. Apakah kita perlu merapal doa-doa dan surat-surat dalam berzikir nafas? Surat dan doa itu bila hendak dibacakan hendaknya di permulaan tadi. Dan apabila sudah memasuki zikir nafas, pada tahap pertama kita ikuti nafas dan rasakan keluar masuknya nafas kita selama 10-15 menit. Biasakan amati nafas ini sambil duduk bersila atau di kursi untuk memprogram berapa kali dalam sehari. Bisa 5 kali, 3 kali, atau 2 kali. Dalam mengamati keluar masuknya nafas, kita bisa gunakan doa atau iringan doa seperti Hu Allah, atau Om, atau Urip Isun. Bebas, terserah keyakinan masing-masing. Ketika nafas masuk dengan kata Hu, dan ketika nafas keluar dengan kata Allah, atau bisa diganti dengan kata sesuai keyakinan. Yang lebih penting adalah rasakanlah jiwa kita saat nafas masuk dan saat nafas keluar. Keadaan itu menyelubungi tubuh kita. Aliran udara yang masuk akan terasa dari ujung hidung, tenggorokan, dada hingga perut. Bila sudah terbiasa dengan waktu 10-15 menit, maka bisa menambah keadaan nafas sampai 30 menit. Bila sudah terbiasa, maka lamanya waktu akan tidak terasa bahkan sampai 3 jam tidak berasa lama. Karena kita memasuki pintu jiwa, maka latihlah terus untuk lebih memahami keadaan jiwa. Pada level kedua, arahkan kesadaran nafas ke kesadaran jiwa. Bagaimana caranya? Belajarlah untuk berpasrah, menerima ketentuannya, dan tidak bersedih terhadap apa yang terjadi. Sadarilah bahwa kebaikan Tuhan itu meliputi semuanya, dan kita berkomitmen untuk terus menampilkan sisi baik dalam hidup kita. Sadarilah bahwa Gusti atau Tuhan sangatlah dekat bersemayam dalam hidup kita. Pada level ketiga, rasakanlah seluruh metabolisme yang ada di tubuh kita adalah bagian dari Gusti, digerakkan oleh Gusti tanpa bisa kita perintah sedikit pun. Gerakan paru-paru bukanlah kita yang mengatur. Gerakan ginjal bukanlah kita yang mengatur. Gerakan pankreas bukanlah kita yang mengatur, dan gerakan jantung bukanlah kita yang mengatur. Semuanya tergerak dengan sendirinya. Saksikanlah bahwa mereka bergerak dan hidup dengan sendirinya. Sadarilah bahwa bulu-bulu dan rambut-rambut kita tumbuh memanjang tanpa kita perintah. Dari manakah asal perintahnya? Sadarilah bahwa semuanya tumbuh karena ada hidup dalam tubuh kita. Untuk level selanjutnya dibutuhkan bimbingan khusus. Namun pada level ini pun, siapa yang sudah dengan sempurna melakukannya, niscaya orang tersebut tidak akan mempan disantet atau menjadi korban dari kedengkian orang lain. Latihlah zikir nafas ini setiap hari. Pada beberapa kasus, orang yang sering melakukan zikir nafas ini akan ditunjukkan berbagai macam sensasi dan pengalaman yang tidak biasa. Terkadang mengalami seluruh tubuh seperti gigit semut, kemudian hilang tanpa bekas. Atau terasa ada energi hangat di sekitar punggung yang bila sempurna akan naik menjalar ke kepala. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses perjalanan spiritual. Terkadang ada aliran dingin yang menyengat hingga terasa pada keseluruhan tubuh. Itu adalah proses perjalanan yang di setiap orang berbeda-beda. Ada yang seperti embusan masuk melalui hidung dan muka. Ada juga yang merambat dari kaki hingga perut. Ada juga yang merasa panas di sekitar jantung yang begitu menyengat. Kita merasakan energi nafsu yang bercokol di hati kita. Berjalanlah karena proses itu sedang membentuk diri kita. Janganlah panik dan bimbang. Jangan pula ragu dan was-was. Bagi yang sebelumnya pernah berguru, olah kanuragan, atau menggunakan kodam-kodam tertentu, maka proses zikir nafas ini akan membersihkan aliran darah yang ada di dalam tubuh Anda. Biasanya akan terasa panas membakar pada bagian tubuh tertentu, atau terjadi benturan energi yang mengenai ubun-ubun seseorang sehingga terkadang terasa pusing, mual,
Itu semua dalam proses pembersihan menuju kemurnian. Sebab aslinya manusia adalah tubuhnya diisi oleh ruh Tuhan, bukan sebangsa yang lain. Bila manusia sudah mampu membersihkan tubuhnya dan mengisi kembali dengan ruh Tuhan, itu berarti manusia sedang melakukan pemurnian dalam hidupnya. Semua barang dan kekuatan lama akan diredupkan sementara, agar kekuatan ilahi dapat mengontrol hidup kita. Nafas kita itulah kekuatan ilahi murni, milik manusia. Dalam zikir nafas, kita akan merasakan sensasi pada setiap organ tubuh kita. Kita akan merasakan detak jantung, merasakan denyutan nadi, merasakan seluruh rongga kulit pori-pori bulu menyambut alunan nafas kita. Bila kita mampu merasakan aliran energi bergerak dari tulang belakang menuju ke kepala, maka kepala kita terasa membesar atau denyut di ubun-ubun. Itulah sensasi pertanda kita sudah lulus pada tahap pertama. Teruskanlah berusaha untuk tetap masuk ke dalam diri. Pada tahap selanjutnya terkadang muncul berbagai macam energi dalam tubuh, seperti tangan bergerak sendiri, atau gerakan tubuh pada posisi-posisi tertentu, atau gerakan kepala memutar atau mengarah pada posisi-posisi yang sembarang. Gerakan tersebut adalah proses pembatinan. Tiap orang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada juga yang ada gerakan. Itu semua adalah proses pembersihan di pikiran kita. Keadaan itu memang biasanya terjadi pada pelaku perjalanan dengan timing waktu zikir yang cukup lama, kadang-kadang sampai 3 jam menikmati zikir. Setelah selesai, maka ucapkanlah rasa syukur pada Gusti atau Tuhan yang berkenan melimpahkan segala anugerah kepada kita. Pada kondisi itu, tentunya badan terasa pegal, kaku, dan lemas. Baringkanlah barang sebentar bila tempat kita memungkinkan untuk berbaring. Selanjutnya, bangkit secara perlahan untuk menggerak-gerakkan badan agar lebih rileks. Setelah itu minumlah air putih untuk menyegarkan tubuh dan membersihkan beberapa toksin yang menempel di usus akibat bersinggungan dengan berbagai energi negatif dalam proses zikir nafas. Pahamilah bahwa proses zikir nafas ini sebenarnya tidak milik satu agama. Setiap agama bisa melakukan zikir nafas. Tidak mengherankan bila seseorang mendalami zikir nafas ini akan memiliki berbagai kelebihan spiritual, bahkan bisa mencapai tingkat kesaktian tertentu. Pada intinya, siapapun yang mencapai olah rasa sampai pada tingkatan sempurna, maka ia akan terbimbing oleh jiwanya dalam memahami hakikat ketuhanan. Hatinya akan berkecenderungan pada hal-hal kebaikan dan kerelaan berkorban dalam membantu sesama yang kekurangan. Oleh karena itulah, lebih baik kita sibukkan diri untuk meningkatkan spiritualitas kita sendiri dibandingkan kita sibuk berebut kebenaran perihal doktrin ajaran atau keyakinan kita yang pada kenyataannya kita masih belum memahami makna ruhaniahnya.